Mengapa hanya menyebut namamu? Aku merasa damai di kedalaman ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di Sufi Media. Dan malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Iqadhul Himam. Masih di halaman 23 di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Di baris ke 9 kita akan melanjutkan pembahasan tentang ketika kita diberikan musibah oleh Allah, diberikan kesusahan hidup oleh Allah ya. Ketika manusia diberikan cobaan, diberikan ujian yang sangat berat ya, itu ada 3 golongan sebenarnya. Ada yang itu murni karena sebagai siksaan ya. Siksaan itu artinya dosa kita itu dibayarnya di dunia ya, untuk supaya kita bersih nanti ketika kita masuk ke akhirat ya. Jadi kontan dibayar di dunia. Kemudian ada yang sebagai peringatan, pembelajaran ya, didikan dari Allah. Mungkin karena kita lupa sehingga diingatkan. Kemudian ada yang ketiga, yang benar-benar murni karena Allah pengen mengangkat derajat orang tersebut. Nah, kita akan membahas satu persatu dari 3 golongan ini. Di sini dikatakan amalladzi huwa uqubatun wa tardun wa huwa alladzi ya'isul adab. Nah, adapun orang yang ketika diberikan cobaan yang sangat berat, diberikan kesusahan hidup yang luar biasa beratnya, itu sebagai siksaan ya, sebagai balasan dari Allah, sebagai siksaan atas balasan dosa-dosanya, atau watardun juga sebagai bentuk penolakan dari Allah, itu karena sayyul adab, kita tidak punya sopan santun kepada Allah. Sopan santun kita kepada Allah itu ternyata buruk ya. Contohnya kita diberikan banyak rezeki oleh Allah, diberikan banyak kenikmatan oleh Allah, ternyata kita tidak mensyukurinya, atau justru kita mengingkarinya. Kita tidak mengakui bahwa itu adalah kemurahan Allah, kebaikan Allah. Nah, fa yu'aqibuhu al-haqqu ta'ala ya. Atau karena kita melakukan banyak kesalahan, melakukan banyak dosa, melakukan banyak larangan ya, sehingga Allah menyiksa kita. Wa yajhalu fiha. Nah, dan parahnya lagi, kita di situ nggak paham, nggak ngerti bahwa apa yang kita lakukan itu adalah suatu dosa. Apa yang kita lakukan itu adalah kesalahan, keburukan ya, kedurhakaan kita kepada Tuhan. Itu. Jadi kita sudah tidak punya santun kepada Tuhan, kita berani kepada Tuhan, dan kita tidak paham bahwa itu adalah perbuatan yang tidak disenangi oleh Tuhan. Makanya dosa-dosa kita itu diganjar oleh Allah dengan siksaan tersebut. Fayaskhutu wa yaqnatu, maka Allah marah dan Allah sangat bendu kepada kita. Wa yunkiru fayazdadullahu fayazdadu minallahi turdan wa bu'dan. Nah, kalau seandainya kita ternyata setelah diberikan ujian oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah, ternyata kita tidak lolos, ya, tidak lulus, kita tetap mengingkari
kita tetap tidak sadar ya bahwa kita telah melakukan kesalahan, fayazdadu minallahi turdan wa bu'dan, maka ya kita akan semakin bertambah siksaan kita, semakin bertambah uh, jarak kita semakin jauh dari Allah, kita semakin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian yang pertama. Jadi orang yang benar-benar tidak sadar diri ya, orang yang melakukan kesalahan, melakukan banyak dosa, kemudian dia diberikan siksaan oleh Allah, dibalas dengan siksaan ketika masih di dunia, ternyata dia masih belum sadar juga, maka itu ya semakin tambah dia semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Tuhan, semakin ditolak oleh Tuhan. Ya rugi-rugi banget ya. Wa amal qismul ladzi huwa ta'dibun. Nah, adapun orang yang ketika diberikan cobaan yang berat oleh Allah itu sebagai ungkapan pembelajaran dari Allah, ta'dibun sebagai pendidikan dari Allah. Wa huwa alladzi yasi'ul adab. Ini juga sebenarnya sama, dia ini orang yang tidak punya sopan santun kepada Allah. Fayu'adzibuhu al-haqqu ta'ala. Nah, karena dia tidak punya sopan santun, kemudian dia diberikan ujian yang sangat berat, faya'rifuhu fiha. Tapi bedanya dia begitu diberi ujian oleh Allah yang sangat berat, dia langsung sadar. Dia paham, jangan-jangan saya melakukan kesalahan. Atau dia benar-benar sadar bahwa ini akibat dari dosa-dosa saya. Wa yantabihu lisu'i adabihi, dan dia sadar bahwa dia tidak punya sopan santun kepada Allah. Dia buruk akhlaknya kepada Allah. Wa yanhadu min ghaflatihi, dan dia segera sadar, segera bangun, tersadar, fahiya fi haqqihi ni'matun fi madhharin ni'mah. Nah, hakikatnya cobaan yang sangat berat itu menjadi kenikmatan ya, yang luar biasa. Jadi siksa yang membawa nikmat. Itu. Jadi sangat-sangat beda ya. Kalau yang pertama orang itu diberi cobaan yang berat tetapi tetap tidak sadar, maka dia semakin jauh dari Tuhan. Nah, yang kedua ini ketika dia diberikan cobaan yang sangat berat, dia segera sadar dan dia menjadi dekat dengan Tuhan. Akhirnya kesusahan itu menjadi suatu kenikmatan. Wa ammal ladzi huwa fi haqqihi ziyadatun wa tarakkun wa huwa alladzi tanazzala bihi hadhihi ta'arufat min ghairi sababin. Nah, adapun orang yang ketika diberi ujian yang berat oleh Allah semata-mata karena Allah pengen mengangkat derajat dia, ya, hadhihi tanazzala bihi hadhihi ta'arufat min ghairi sababin. Ya, pengenalan ini tanpa sebab. Ya, semata-mata pengen menaikkan derajat. Jadi tetap ya, orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah itu harus diberikan ujian dulu, diberikan cobaan dulu, ya. Fayarifu fiha. Nah, setelah dia diberikan ujian yang berat, dia langsung mengenal Tuhan. Wa yata'addabu ma'aha, dan dia berakhlak kepada Tuhan. Wa yataraqi, ya, biha ila maqamir rusyukh wat tamkin, sampai kemudian dia naik terus derajatnya kepada maqam rusyukh, maqam kemantapan, ya, maqam kemarifatan. Qultu walidzalika qala ba'dhum biqadril imtihan yakunul imtikan. Nah, ada orang mengatakan, sebagian ulama mengatakan biqadril imtihan yakunul imtikan. Naiknya derajat seseorang, ya, naiknya derajat seseorang itu tergantung cobaannya. Ya, semakin besar cobaannya maka semakin besar dia
akan naik pangkatnya. Jadi kalau kita pengen segera tinggi pangkatnya, maka harus siap menghadapi cobaan yang berat luar biasa. Ya, memang orang-orang besar itu harus ditempa ya dengan keperihan, dengan kesulitan yang luar biasa, yang mungkin kebanyakan orang itu tidak mampu, kebanyakan orang tidak mengalami. Ya, jadi semakin dia digembleng dengan keras, maka dia akan semakin kokoh. Waqal aidan ikhtibarul baqi taqati'ut tabaqi. Ya. Karena orang itu dicoba oleh Allah, ya, dicoba oleh Allah dengan cobaan yang sangat berat, maka dia mampu memutus rantai kesusahan hidupnya. Mampu memutus rintangan-rintangan hidupnya, mampu menaklukkan rintangan-rintangan hidupnya itu. Faidatun, ini ada sebuah intisari. Idza aradta ayyashala 'alaikal jalal faqabilhu bididdihi. Nah, ini ada pelajaran yang sangat penting. Wa huwa al-jamal. Kalau kita pengen dipermudah oleh Allah, kalau kita sedang menghadapi kesusahan, sedang menghadapi perkara besar, ya, menghadapi masalah yang besar, idza aradta ayyashala 'alaikal jalal, ketika masalah yang besar itu kita harapkan menjadi mudah, ya, masalah besar apapun, ya, kita pengennya itu menjadi mudah. Faqabilhu bididdihi, maka caranya yaitu kita harus menerima, ya, permasalahan itu, menghadapi permasalahan itu dengan keindahan. Fa innahu yanqalibu jamalan fi sa'ati, maka saat itu juga kesusahan tadi, ya, permasalahan yang besar, yang berat itu menjadi indah. Jadi sebenarnya tergantung kita menanggapinya, tergantung kita menerimanya. Masalah besar, ya, kalau kitanya menganggap dengan menerimanya dengan lapang dada, dengan hati yang besar pula, maka itu akan menjadi mudah. Wa kaifiyatu dzalika annahu idza tajalla bismihil qabid fi dzahir. Begitupun, ya, ketika Allah, ya, memberikan ujian kepada kita dengan ujian yang sangat berat, ya, ketika Allah menampakkan kemahaperkasaannya fi dzahir faqabilhu anta bil basit fil batin, maka kita harus menerima, ya, ujian itu dengan hati yang besar, ya. Ujian secara zahir kita berat, tapi kita terima dengan hati yang besar, itu ujian yang besar tadi akan menjadi kecil. Ya, minimal kita mempersiapkan dirilah. Kalau kita sedikitnya mempersiapkan, ya, saya sanggup, saya akan menghadapi apapun tantangannya, apapun rintangannya, apapun permasalahannya, itu dengan sendirinya kita akan menjadi besar. Wa innahu yanqalibu bastan, maka sesuatu yang berat tadi akan menjadi mudah, ringan. Wa idza tajallala ka bismihil qawi faqabilhu anta bid-dha'f. Nah, ketika Allah menampilkan atas nama kekuatannya, menampilkan kekuatannya, ya, maha memaksa, faqabilhu anta bid-dha'f, maka kita harus menerimanya dengan sifat lemah. Aw tajalla bismihil aziz faqabilhu bidzul, atau ketika Allah menampakkan keperkasaannya dengan namanya yang mulia, faqabilhu bidzul fil batin, maka kita harus menerimanya dengan merasa hina di hadapan Allah. Jadi kebalikannya itu luar biasa. Jangan kita mau bersaing dengan Tuhan. Tuhan Maha Perkasa, kemudian kita menerimanya dengan keperkasaan kita, ya, itu sama saja seperti kita berperang dengan Tuhan. Jadi kalau dengan Allah, ya, kita kebalikannya, karena hakikatnya kita seperti itu.
Allah menguji kita dengan ujian yang sangat berat, maka kita harus menerimanya dengan hati yang lapang. Seperti itu. Bukan dengan kekerasan hati lagi ya. Jadi harus dibalik. Wa hakadha yuqabilu syai' bididdihi qiyaman. Ya, setiap permasalahan memang seperti itu, harus dihadapi dengan kebalikannya. Qiyaman bil qudrah wal hikmah wa kana syekhina Maula al-Arabi radhiyallahu anhu yaqul ma hiya illa haqiqatan wahidah. Ya. Kemudian Maula al-Arabi berkata, ya, ma hiya illa haqiqatan wahidah. In syarabtaha aslan wajad in syarabtuha aslan wajadtuha aslan. Setiap sesuatu itu hakikatnya satu ya. Pengenalan itu hakikatnya satu. Kalau kita meminum madu, maka kita akan mendapatkan manisnya madu. Wa in syarabtuha lubnan wajadtuha lubnan. Kalau kita meminum susu, maka kita akan menemukan manisnya susu. In syarabtuha khamtolan wajadtuha khamtolan. Tapi kalau kita meminum racun yang pahit, maka kita akan ya mendapatkan kepahitan. Fashrab ya akhi al-malih wa la tashrab al-qabih. Maka kita disarankan untuk meminum sesuatu yang manis, jangan yang pahit. Oke teman-teman, sepertinya pembahasan malam ini sangat luar biasa. Ini hanya mengisi waktu saja. Tapi yang jelas mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirmu dekat di sisiku, dan aku tak sendiri.